video tutorial gitarnya. Nah, pada video kali ini kita akan khusus belajar bagaimana caranya supaya bisa cepat kunci gantung, kunci balok atau sebagainya. Mungkin kalian sudah melihat di beberapa video saya yang lain mengenai kunci gantung, tetapi dalam video ini kita akan belajar khusus edisi spesial. Kita akan belajar kunci gantung, trik dan tipsnya bagaimana. Kalau misalkan saya bilang bagaimana cepat kunci gantung, ya rajin latihan. Nah, cuman latihan yang benarnya seperti apa, kita akan bahas di video ini. Nah, langkah pertama yang harus kalian siapkan adalah mental. Seperti kalian tahu dan sering saya sebutkan, kunci gantung atau kunci balok dan teman-temannya itu adalah pemutus asa kalian bermain gitar. Jadi pada saat kalian merasa sudah bisa gitar, pada saat kalian menemukan kunci gantung, kalian akan mengalami bunyinya aneh gitu dan sebagainya. Nah, jadi kalian harus pantang menyerah untuk belajar kunci gantung ini, karena saya katakan lumayan susah untuk pemula dan juga bikin kalian putus asa untuk belajar gitar. Jadi seperti itu. Nah, tips yang kedua, kita akan mulai dekatkan kameranya supaya kalian bisa bagaimana caranya belajar kunci gantung yang benar. Kita akan langsung saja mulai dengan tips atau trik yang kedua. Nah, trik atau tips yang kedua, kalian bisa gunakan kunci gantung dengan model yang paling gampang. Artinya kalau misalnya kalian menemukan kunci gantung F seperti ini, kalian cari model kunci F yang paling gampang. Yang paling gampang sebenarnya ini. Senar 1 dan senar 2 ditekan pakai telunjuk. Jari tengah senar 3, jari manis senar 4. Nah, kalau misalkan kayak gini, senar satunya nggak ditekan, itu bukan F, tapi F mayor 7. Bunyinya masuk sih, tapi itu sama saja kalian menghindar kunci gantung dan akhirnya tidak bisa-bisa. Jadi saya sarankan pakai ini. Ini model termudah dari kunci F. Kalau misalnya kunci gantung yang sering kalian gunakan B minor, nah seperti ini. Jadi kalau misalnya ini, kalau diubah modelnya jadi seperti ini. Jadi nggak termasuk kunci gantung. Terus ada satu lagi yang sering kalian gunakan, F crash minor. Model sebenarnya seperti ini, bentuknya seperti ini. Tapi kalau misalnya kita permudah, telunjuknya hanya menekan sampai senar 3 saja. Sisanya sama. Nah, kalau misalkan masih kurang gampang gitu ya, manisnya bisa kalian buang, bukan dipotong. Kelingkingnya kalian buang juga. Nah, yang tadi kelingking itu diganti sama manis, jadi cuma 2 jari gini doang. Jadi ini model F crash minor atau bentuk F crash minor yang paling gampang. Dari yang ini kalian kurangin, ini juga kurangin, dan gesernya juga sama juga seperti F. Caranya juga sama. Jadi itu adalah tips atau trik yang kedua. Nah, sekarang tips yang ketiga, kalian memakai ini saya ungkap rahasia nggak juga sih sebenarnya. Ini saya beritahukan kepada murid-murid saya yang les kepada saya, tapi ya buat kalian tidak apalah. Nah, kenapa saya menunjukkan telunjuk saya? Ini menunjukkan, kalian bisa lihat itu ada bekasnya bukan di sini tetapi di samping sini. Jadi kalian memakai sisi samping jari kalian, sisi luar ya. Kalau sisi dalam di sini, ini sisi luar. Jadi kalian memakai sisi luar karena apa? Ini lebih kuat bagiannya. Kalau ini nyoy gitu ya, apa gitulah. Nah, ini lebih keras. Jadi pada saat kalian menekan misalkan kunci gantung gitu ya, apapun yang kalian gunakan untuk kunci gantung, bagian jari kalian selalu gunakan bagian sampingnya. Jadi di sini. Jadi pada saat kalian F yang model yang gampang, kalian menekan sambil kalian dorong ke arah kiri, ke arah luar sana. Nah, gitu. Saya akan tekan kuat-kuat supaya kelihatan bekasnya, dan kalian bisa lihat bekasnya itu tidak pas di tengah, tapi dia agak nyerong ke arah sini. Nah, kalian bisa lihat di situ. Nah, seperti itu.
Sudah jelas. Jadi mungkin kalian bisa membekaskan jari kalian ke senar, ditekan kuat-kuat. Setelah itu lihat apakah bekasnya pas di tengah atau agak miring ke arah kiri. Kalau misalnya miring ke arah sini berarti penekanan kalian sudah betul. Nah, untuk yang ketiga, tadi salah. Ini sudah ketiga ya. Berarti keempat. Kalian bisa latih, misalkan di sini, wah ternyata susah gitu ya, nggak bunyi. Kalian bisa tarik, saya sarankan di fret yang ketujuh mulainya, karena ini lebih gampang, lebih enak untuk nekannya. Jadi kalian bisa latih dari sini. Setelah itu misalkan sudah dibunyikan satu-satu senarnya, nah sudah bunyi semua, kalian turun lagi satu fret, lagi turun satu fret, terus satu fret, terus dan akhirnya sampai ke fret yang pertama. Kalian lakukan secara bertahap, jangan loncat-loncat. Kalau misalkan penekanan kalian belum betul, kalian lakukan ini sangat susah nantinya. Nah, kalau misalkan kalian misalkan kalian di fret ke-7 berhasil, fret 6 berhasil, terus pada saat fret 5 kalian atau sama saja bunyinya belum sempurna. Jadi kalian perhatikan apakah ada yang kena jari sininya, apa ada yang kena seperti itu, atau jari telunjuknya yang kurang kuat atau kena jari yang lain. Nah, jadi kalian harus perhatikan pada saat kalian latihan untuk turun-turun seperti ini. Nah, jadi seperti itu untuk tips yang keempat. Nah, kalau misalnya kalian sudah bisa menggunakan kunci yang seperti ini, saatnya kita upgrade kunci gantung kalian menjadi bentuk yang sebenarnya. Nah, seperti yang kalian lihat tadi pada saat saya memakai kunci yang bentuk yang paling sederhana, jempol saya masih bisa di atas. Artinya kekuatan kalian di 3 jari ini. Tapi pada saat kalian memakai kunci gantung, jempol saya hilang. Tidak ada. Pada saat di sini kelihatan. Nah, seperti itu. Artinya pada saat kalian di sini, saya nggak tahu ini kayaknya tips yang kelima ya. Pada saat kalian upgrade, perhatikan posisi jempol kalian. Saya akan coba memperlihatkan posisi jempol. Nah, apakah kelihatan? Saya tidak bisa lebih miring lagi. Nah, itu lihat posisi jempol saya, maaf agak ujung, mungkin saya balikkan. Nah, biar lebih kelihatan, ini saya posisi kunci gantung. Ya, jempol saya itu pas di antara telunjuk sama jari tengah. Ya. Nah, seperti ini. Kelihatan? Jangan bingung, ini jari tengah saya, ini telunjuk saya, di antara telunjuk dan tengah. Ini memberikan dorongan support bagi yang galau, bisa di support guys ya. Memberikan dukungan tekanan bagi jari-jari yang lain. Jadi nggak cuman telunjuk sama tengah dan kelingking dan manis juga, tapi jempolnya juga ikut dorong ke sana. Jadi kalian seperti menggenggam tetapi dengan formasi yang berbeda. Ya seperti itu. Seperti itu. Ini kunci gantung. Nah, usahakan jempol kalian itu lurus ya, bukan seperti ini. Nah, ini saya praktekkan yang salah. Nah, ini kekuatannya dari sini nih salah. Nanti kalian akan cepat pegel. Tapi kalau misalnya kalian lurus, saya juga udah pegel memakai jempol yang salah. Ya, kalau misalnya kalian lurus, itu nggak pegel. Jadi tenaganya itu dari ujung jari kalian, bukan dari apa ini namanya ya? Ya dari pangkal jari kalian. Jadi kalau misalkan ini saya ulang yang salah, F. Nah, lihat, ini yang salah, yang benar adalah lurus. Gitu. Ini untuk F. Nah, untuk B, mau nggak mau jempol kalian, nah lihat berbeda. Ini F, ini B. Jadi tergantung kondisi. Aduh, kaponya menghalangi, maaf. Saya lepas saja biar tidak menghalangi. Nah, ini B, ini F, B. Jadi jempol kalian juga ikut gerak, jangan tetap. Itu mengkondisikan kalian supaya tidak cepat pegal. Jadi selain yang terlihat, yang tidak terlihat juga sangat berperan supaya kalian lancar kunci gantung. Nah, cara latihannya sama kayak tips yang sebelumnya. Kalian coba bisa dari fret yang ke-7
juga dengan bentuk B, juga dengan yang lain, misalkan B minor atau F crash minor. Nah, jadi seperti itu untuk melatih kunci gantung kalian. Lihat, ini bekasnya. Untuk membuktikan apakah pegangan saya benar atau enggak, tekanan saya akan coba tekan kuat-kuat. Jadi saya di sini telunjuknya, biar kelihatan tandanya. Ini memang kurang kerjaan sih untuk membuktikan ke kalian apakah memang benar-benar teori yang saya katakan kepada kalian saya juga praktekkan. Nah, ini sudah terlihat jelas. Lihat bagian tengahnya hampir mulus. Lihat bagian sisinya itu hancur. Nggak hancur juga sih. Bekas senarnya itu di sisi jari saya. Ingat, pada saat kalian melakukan kunci gantung, apapun yang terjadi, gunakan sisi ini. Kalau misalnya kalian gunakan sisi tengahnya, seperti yang saya katakan, cepat capek, kunci gantung kalian kemungkinan besar tidak akan bunyi, atau bunyi juga. Kalian membutuhkan tenaga yang sangat besar. Jadi kalian arahkan jari kalian ke arah luar. Seperti itu. Ya bisa kirim foto atau foto jari kalian, apakah kalian menekan kunci gantung dengan benar atau tidak. Ya mungkin ada yang setuju atau tidak, itu terserah kalian, tetapi ini adalah cara yang paling efektif menggunakan jari telunjuk. Jadi ingat, ada jempol, telunjuk juga sangat berperan. Nah, saya akan berikan tips yang terakhir pada saat kalian memindahkan ke kunci gantung, misalkan dari kunci biasa ke kunci gantung. Nah, tipsnya hanya memikirkan secara logika gitu ya. Pindahnya seminim mungkin. Lihat, kalian tempatkan dulu jari-jari yang tidak usah gantung, baru terakhir yang gantung. C. Lihat. Nah, jadi telunjuknya itu yang terakhir. Nah, gitu. Lebih bagus bersamaan. Jadi kalau misalkan saya slow motion gitu ya, ini akan menjadi yang terakhir. Nah, sama juga dengan misalkan B, jari yang lain baru lanjut. Tapi kalau misalkan kita memainkan dengan kecepatan yang sangat cepat, itu terlihat seperti barengan. Jadi kalau misalkan saya slow motion, nah gitu. Sama juga dengan misalkan F crash minor, B minor, misalkan seperti itu. Akan terlihat telunjuk akan sedikit telat, dan itu memang wajar. Tapi kalau misalnya kalian bisa lebih bagus gitu ya, pindahnya itu kelihatan barengan. Saya akan ulang-ulang sampai kalian sadar telunjuknya itu seperti agak telat. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana kalian bisa cepat kunci gantung? Ingat, cepat dan tidaknya bukan karena kalian nonton video ini lama-lama gitu ya. Tapi lamanya kalian latihan dengan pola yang benar, yang mungkin ada 6 tips kalau tidak salah yang saya katakan untuk kalian bisa cepat kunci gantung. Jadi seperti itu tips dan triknya. Nah, jadi seperti itu kira-kira cara-caranya untuk kalian lebih cepat lagi bisa kunci gantung. Ingat, yang tadi sudah saya katakan, cepat dan lambatnya bukan gara-gara kalian sering nonton video ini ya, tapi saya senang juga sih video saya sering ditonton dan di-share juga. Tapi yang lebih bagus lagi, yang lebih saya senang lagi, kalian bisa cepat kunci gantung dan kalian bisa cepat main gitar dengan baik dan benar. Ingat, jangan cepat menyerah, sama seperti yang di video kesalahan dalam belajar gitar, itu juga sama. Kalau misalnya kalian menyerah dalam hal apapun, kalian dijamin 1000% tambah unlimited gitu ya, tidak akan bisa. Kalau misalnya kalian menyerah. Jadi semangat buat yang belum bisa kunci gantung, dan juga yang bisa kunci gantung juga jangan berpuas hati, karena kalau misalnya kalian memainkan kunci gantung tetapi cepat pegal, nah hati-hati, mungkin ada pegangan kalian telunjuknya yang salah atau jempolnya yang salah, salah posisi gitu ya. Jadi kalian cepat pegal untuk menggunakan kunci gantung. Kalau misalkan sebagai parameter, kira-kira kalian bisa memainkan kira-kira 5 lagu yang ada kunci gantungnya, dan
kalian tidak pegal, bahkan 10 lagu gitu ya. Jadi ya kalau misalnya kalian sudah 2 lagu main kunci gantung tapi pegal, nah hati-hati, mungkin ada posisi kalian yang salah. Saya tidak menakut-nakuti, itu kenyataan. Nah demikian saja video kita kali ini, tunggu saya di video selanjutnya.